bisa diceritakan Pak? Oh ini jadi tanaman padi sekarang itu kena virus kerdil. Nah ini contohnya, jadi kalau sudah mendet ya akarnya tidak bisa mengembang, akhirnya ketumbuhan dari daun itu tidak maksimal, akhirnya dia menjadi kerdil, terus dia tidak bisa berbuah. Ini 1 hektar di hamparan Desa Banyurip yang di Dukuh Depokan di kelompok tani Serba Aji. Nah itu dengan kerdil rempit ini petani menjadi mengeluh, akhirnya 80% ini sudah keserang, jadi panennya tinggal tidak ada 25% ini panen pada musim ini. Ini ajeng panen gitu Pak? Ini sudah sudah panen ini karena sudah kuning, paling 5 hari lagi sudah bisa diambil padinya, tapi nanti petani tetap menanam lagi. Dia tidak bisa panjang, jadi tidak bisa menyerap makanan yang di dalam tanah, akhirnya menjadi kerdil ini, jadi tidak bisa berbuah. Jadi layu sebelum berkembang. Jadi sebelum berbuah dia udah layu, udah pendek ya kayak stunting manusia. Berarti tidak sampai berbuah. Tidak bisa, tidak bisa ya, ya. Berarti tidak ada isinya ya Pak? Tidak ada isinya, langsung gini, langsung pendek ini aja. Nggak ada nggak ada ininya. Ya, kalau yang normal begini jadi yang ini normal. Iya, normal yang gini yang nggak tumbuh. Ya, ini namanya kan kalau di manusia stunting, makanya ini dinamakan ya virus kerdil itu aja. Yang dikenal namanya virus kerdil, sama sekali nggak tumbuh padinya. Iya, nggak tumbuh. Pak, kalau fenomena kayak gini apa sudah sering terjadi dari zaman dulu sampai? Kalau yang musim kemarin baru ada sedikit, tapi beberapa di antara itu mungkin perbandingan 100 banding 10 lah itu kalau yang musim kemarin, karena cuacanya tidak begitu panas, karena ini musim kering. Ini menjadi lebih parah lagi di musim ini. Ini serentak, tidak cuma di wilayah sini, tapi Desa Banyurip pun kebetulan demikian. Jadi mungkin di sekitar 219 hektar itu yang kena hampir 40% yang kena itu. Pak, ini bisa diceritakan Pak, ini kondisi padi di Banyurip ini seperti apa Pak? Ini bisa diulang lagi Pak? Kondisinya kalau begini panennya memang langsung drop, merosot, itu jadi sekitar 40% di Desa Banyurip itu mengalami kegagalan panen. Kenapa Pak ini Pak? Stunting atau apa walaupun orang menyebutnya Pak petani? Menyebutnya kalau petani sekarang ya ngetrennya namanya kerdil rumput atau virus kerdil. Nah dari kecil tidak bisa mengembang dan tidak bisa berbuah. Tahunnya langsung kerdil, begitu mati gitu aja. Penyebabnya apa Pak? Sebenarnya kita karena belum ada penelitian dari pihak lain, pihak ketiga, mana petani juga tidak bisa menamakan ini karena apa juga tidak tahu, dan obatnya belum ada. Apa umumnya virus Pak? Yang jelas itu mungkin virus yang masuk, karena zamannya sekarang virus yang turun di dunia, makanya ini padi pun juga mengalami hal yang demikian. Kalau orang itu bisa dikatakan gurkan stunting gitu ya Pak? Iya. Kalau di orang sekarang yang ngetren stunting, karena di tanaman padi sekarang juga stunting atau kerdil rumput. Kalau upaya dari petani sendiri seperti apa Pak melihat seperti ini Pak? Ya, upaya petani dengan pestisida seadanya, mengira-ngira aja, karena di Dinas Pertanian atau penghemat hama pun tidak mengasih solusi terjun langsung kepada petani, oh iki obatnya, karena belum ada yang tahu obatnya ini apa. Nah, itu makanya yang sulit bagi petani buruh tani itu untuk mengobati itu dengan cara apapun belum bisa. Tapi sudah disampaikan ke pihak dinas? Sudah, selalu kita sampaikan bahwa kita petani, wakil petani malah sudah audiensi dengan Dewan, itu kita sampaikan bahwa panennya memang merosot, keadaannya demikian. Tapi dari pengamat hama pun tidak mengasih solusi atau arahan obat apa yang harus disemprotkan pada tanaman padi yang mengalami virus kerdil tadi. Jadi sementara petani ya terpaksa menerima kondisi. Iya, menerima apa adanya, karena ya terpaksa karena keadaannya demikian. Tapi petani tetap yo rakitan
apa tetap nanti musim angkatan ya tetap nanam padi lagi, karena memang petani itu pahlawan lah. Kalau harapan petani sendiri seperti apa Pak? Kepada pemerintah, itu seperti apa Pak? Harapannya ya pemerintah itu ikut memikirkan petani. Kalau di dana desa ada BLT, mbok ya petani itu disanggah lewat apapun lah gitu. Sementara ini cuma yang dapat program IP 400 dapat benih aja, tapi yang lain tidak ada. Mungkin ada kompensasi yang tidak panen itu karena tidak dimasukkan kepada apa ya? Yang sejenis BPJS asuransi ya. Dulu tidak ada asuransi yang untuk petani. Pak Asmo Jangkep sinan Pak. MIYO cuma Mio tok. Pak Mio sebagai di sini sebagai ketua kelompok tani dan sebagai ketua gabungan kelompok tani Gabatan di Desa Banyurit. Desa Banyurit. Ya. Pak, tanda-tandanya seperti apa Pak ketika padi ini terserang? Ya begitu virus ini? ditanam 10 hari sampai 20 hari dia langsung kelihatan kerdil pendek-pendek, jebuk-jebuk gitu. Jadi daunnya tidak bisa panjang. Kalau yang normal itu langsung bisa memanjang, yang kerdil ini ya tetap pendek. Jadi diapit semuanya itu memang sudah kelihatan bahwa dia pendek. Pak, kalau ini padi jenis apa Pak? Jenis Inpari 32 karena program dari pemerintah yang IP 400 itu benihnya memang Inpari 32. Pak, kejadian ini apa sudah pernah terjadi sebelumnya di Desa Banyurit sini? Belum, kalau kemarin baru mungkin beberapa persen, tapi kalau ini kan sudah lebih jauh perkembangannya lebih banyak, makanya ini petani juga tidak ambil pusing gimana caranya nanti ke depannya dari pemerintah yang lebih tinggi bisa mengenai petani, gimana caranya bisa petani bangkit lagi menanam dengan bisa baik dan ijo royo-royo panen maksimal. Berarti ini yang padi yang nggak jadi ini untuk apa Pak? Pakan ternak atau apa Pak? Yo kalau padinya tetap diambil tapi tidak sesuai dengan cara mengambil ini, karena ini mau diambil dengan kombin jelas tidak mungkin. Kalau dengan manual pun ya tenaganya untuk membayar tenaga dan hasilnya tidak jumbo. Siap, makasih ya Pak. Gitu. Merata Pak. Ya, Merata di Banyurit. Iya. Ya yang bagus begitu, yang bagus memang rezeki itu juga dibilang rezeki tidak kemana juga.